Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, mudah-mudahan bismillah sinyalnya aman. Oke. Ini adalah mata kuliah dengan kode KPM 301 Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan Sosial, ya. Di kiri ada gambar yang Ibu upayakan cari untuk menyemangati kalian. Be a social entrepreneur. Jadilah wirausahawan sosial harapannya, ya. Kebetulan Ibu dipercaya untuk mengampu sebagai koordinator. Ini nama Ibu, ya. Untuk tahun kedua ini sebenarnya mata kuliah ini di set. Sebelum kita mulai, Ibu selalu bertanya dulu. Mengapa topik ini menjadi penting atau mengapa kita harus bersama-sama memakan istilah Ibu? Mempelajari ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Menjadi bagian baik di IPB maupun di kampus-kampus lain, apalagi dalam konteks saat ini. Ayo, partisipasi aktif kalian sebagai sama-sama pembelajar Ibu tunggu. Siapa yang mau raise hand, mau sharing pendapat kenapa ekonomi lokal kewirausahaan sosial penting? Ibu di akhir baru akan menyampaikan. Yuk, Ibu lihat ada chat. Oke, Enda Andalas. Oh, oke. Kak Enda, presensinya isinya di mana? Kak Enda, oh iya dari luar ya. Baik, sementara Ibu akan tanyakan Kak Enda ke Komisi Pendidikan ya. Apakah kalau dari teman luar udah bisa akses mobile student belum ya? Kalau di IPB pakai mobile student. Baik. Ibu tanyakan ya, sebentar sabar ya Kak Enda. Oke, siapa yang mau berpendapat di sini? Ya, saya boleh, Bu. Kak Rizky, ya Ibu catat. Silakan Kak Rizky. Iya. Ya, sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama saya Rizky Andiansyah atau Andre, Bu. Di sini ingin mencoba untuk menjawab mengapa ekonomi lokal dan kewirausahaan lokal itu penting dalam khususnya di kita di prodi Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Dimana kan kalau misalkan kita itu kan untuk mengabdi untuk bisa mengembangkan masyarakat untuk memberdayakan gitu, dimana memberdayakan ya nggak cuma memberdayakan dalam hal pengetahuan aja, tapi mungkin bisa dari segi mata pencaharian, di mana ekonomi lokal ini ya kita nanti mungkin bisa untuk lebih memperdalam potensi-potensi mereka, terus apa yang bisa digunakan untuk membangun usaha mereka, pengorganisasiannya gimana, mungkin kayak gitu Bu, disesuaikan dengan sumber daya yang ada di tempat masing-masing, di lokasi yang menjadi tujuan pengembangan masyarakat. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Ya, terima kasih Kak Rizky sudah menyampaikan satu konsep community development, pengembangan masyarakat. Nanti di topik tiga terakhir kita akan ada satu topik bagaimana mendialogkan antara ekonomi lokal, community development, dan kewirausahaan sosial. Betul, pengembangan masyarakat adalah jembatan antara kewirausahaan sosial dan ekonomi lokal. Siapa lagi? Kak Rizaldi tadi ya? Siapa tadi yang mau bertanya? Mau menyampaikan pendapat? Maaf. Kak Rizaldi juga mau ngomong? Oh, ada dua nih. Ibu belum lihat siapa yang raise hand. Oh, nggak kelihatan. Coba silakan. Nuzrafil. Oke, bentar. Bagaimana mengecilkan ini? Oke, baik. Siapa Kak? Nuzrafil Bu. Nuzrafil, ya silakan Kak Nuzrafil. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kakak-kakak dan abang-abang. Nama saya Nuzrafil Ardan, berasal dari Universitas Andalas. Hari ini saya menjelaskan
tentang terkait pertanyaan dari Ibu tadi, mengapa ekonomi lokal dan kerusuhan sosial itu penting untuk dipelajari. Nah, kalau menurut pendapat saya, mengapa ekonomi lokal itu penting dipelajari? Karena pada sistematikanya kita berasal dari daerah terpencil juga. Bahkan juga ada yang berasal dari desa yang memang mempunyai potensi desa yang dapat dikembangkan. Nah, untuk itu bisa kita angkat itu sebagai ekonomi lokal yang akan nantinya berbasis bisnis atau mencari keuntungan atau laba nantinya. Dan di samping itu, kewirausahaan sosial juga penting karena itu menjadi karakteristik untuk memicu fenomena sosial agar dapat bisa berkontribusi dengan sesama masyarakat setempat dan mengabdi serta dapat memberikan arahan, tunjangan serta sosialisasi nantinya untuk di bidang pengetahuan di bidang kemasyarakatan. Kembalikan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Nusrafil, terima kasih memperkaya, memperhatikan mengenai potensi yang kita miliki, potensi di masyarakat, di lokal atau di ya kita sebagai besar dari pedesaan, di pedesaan itu adalah potensi utamanya sumber daya alam dan saat ini luar biasa mengalami krisis lingkungan, sumber daya alam, sumber daya manusianya, ya, sumber daya infrastrukturnya, ya, sumber daya bagaimana manusia berinteraksi sampai membangun masyarakat. Semuanya itu harus bersinergi untuk membangun kekuatan ekonomi daerah masing-masing agar mampu bersaing dengan dan berjejaring, berkolaborasi dengan lain dan mampu bersaing dengan global. Dan di dalamnya ada tentu wirausahawan sosial, wirausahawan. Oh, Ibu kurang wirausahawan sosial. Terima kasih. Satu lagi ada dari perempuan coba. Ini masih ada yang raise hand, siapa ya? Tiwi, ya Kak Tiwi ya. Silakan. Oke. Ya, silakan Kak Tiwi. Baik Bu dan teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiwi Gusni Aisyah, berasal dari Universitas Andalas dengan prodi penyuluhan pertanian. Pertanyaan Ibu, mengapa penting ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial? Nah, sedikit perlu dijabarkan kalau ekonomi lokal itu kan adalah proses untuk mendorong atau merangsang ekonomi di suatu daerah, sedangkan kewirausahaan sosial itu adalah suatu kecerdasan atau menggabungkan suatu inovasi yang terdekat untuk maju ke depan. Nah, mengapa penting mengapa penting ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial ini? Karena dengan pembangunan ekonomi lokal dan daerah akan memberikan manfaat yang jauh lebih baik kepada daerah tersebut seperti kayak upah, peluang untuk maju bagi pekerja, yang nantinya akan meningkatkan bisnis daerah tersebut. Sekian, dikembalikan Bu. Terima kasih Kak Tiwi. Ya, jadi mengembangkan masyarakat, mengembangkan ekonomi ya. Tadi Kak Tiwi kata kuncinya mengembangkan ekonomi daerah. Tentu kalau mengembangkan ekonomi itu outcome-nya gitu ya. Atau sebelum outcome, output-nya bisa pakai indikator-indikator pembangunan manusia ya, bagaimana tingkat kemiskinan, dibalik berarti tingkat kesejahteraan dan sebagainya, dan termasuk indikator SDGs. Kita sudah punya indikator SDGs sampai mana sudah terjadi perkembangannya gitu. Dan wirausahaan tadi kewirausahaan dianggap sebagai proses bagaimana mempunyai inovasi dan sebagainya untuk mendorong. Baik, kok tadi masih ada, sudah ada? Oke, Ibu lanjut dulu, nanti kita tetap buka diskusi, pertanyaan untuk teman-teman. Ya, sekarang dari Ibu. Ekonomi lokal sebagian besar arahnya sudah tepat, arahnya adalah membangun dengan kekuatan, sebenarnya ada kata kunci kekuatan, tadi kata kunci pengembangan masyarakat, sesuatu akan lebih sustain, berlanjut kalau itu asalnya dari kekuatan masyarakat itu sendiri, baik kekuatan berdasarkan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusianya, potensi sumber daya sosialnya, kemudian membangun jejaring, kolaborasi,
di tingkat lokal maupun sampai tingkat global, apalagi sekarang sudah digitalisasi dan sebagainya. Kata kunci kedua adalah kewirausahaan sosial, ya. Itu sebagai satu proses atau sebagai activity, karena kalau pelakunya disebut wirausahawan sosial. Sebenarnya ide gagasan itu muncul ketika baik di tingkat global maupun di tingkat Indonesia, daerah, banyak sekali masalah-masalah sosial yang ditemukan. Gampang kita lihat saja ukuran-ukuran SDGs. Apakah kita katanya tahun 2025 ya, harusnya udah no poverty, nggak ada lagi kemiskinan, no hunger, nggak ada lagi kelaparan. Ternyata sekarang WHO menetapkan kelaparan menjadi isu kembali ketika ada pandemi COVID. Nggak ada lagi kerusakan lingkungan gitu. Ternyata semua masih menjadi problem, masalah. Dan masalah itu ternyata bisa diselesaikan oleh para pelaku-pelaku yang tidak sekedar membangun entrepreneurship, membangun jiwa wirausaha, jiwa untuk spirit untuk bekerja keras, untuk mengarai keuntungan, tetapi juga spirit untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya, untuk membangun keadilan bahwa yang untung, yang mendapatkan peluang tidak hanya orang-orang yang punya akses modal dan sebagainya, tetapi juga orang-orang yang tidak punya akses. Jadi wirausahawan sosial ini muncul untuk memecahkan masalah. Masalah itu peluang katanya menurut orang wirausahawan sosial. Masalah lingkungan adalah peluang di mana dengan sampah yang banyak bisa ditransformasi menjadi barang produktif, memberi pekerjaan bagi banyak orang. Itu sederhananya. Jadi nyambung ekonomi lokal, wirausahawan, kewirausahaan sosial, dan jembatannya adalah yang disampaikan kakak yang pertama tadi, community development. Oke, itu pengantar ibu pertama untuk memahami tentang ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Jadi kalau dijadikan satu statement, ya, mata kuliah ini ya itu akan mendampingi kalian ya supaya kalian menjadi mahasiswa yang bukan fine-fine aja, yang terima padanya, tetapi mahasiswa yang kritis. Jadi harus kritis, skeptis, artinya skeptis itu lebih benar nggak ya ini gitu. Ya, jadi ketika melihat satu masyarakat setempat itu seperti apa sih? Kata orang dia sekarang udah nggak miskin lagi tuh daerah, benar nggak ya? Apa dinamika yang terjadi? Kemudian ini tadinya masalah lingkungan, ini tadi masalah banyak pengangguran, kok sekarang sudah bisa teratasi dengan baik dalam satu komunitas? Siapa sih aktornya? Siapa sih wirausahawan sosial yang mampu merubah masalah menjadi solusi? Gitu. Ya. Jadi semuanya akan terakumulasi, ya, mengangkat situasi dan konsep-konsep ekonomi lokal, kaitan ekonomi lokal dan community development, dan kemudian bagaimana munculnya ya kewirausahaan sosial dan bagaimana pola pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Jadi itu satu ramuan yang akan kita sama-sama bahasa Ibu memakannya, mempraktekkannya gitu selama 14 kali pertemuan. Ya, maaf. Ya, kita hari ini khusus memang sedang membahas kontrak perkuliahannya, dan seperti yang Ibu sampaikan, kalau dulu istilahnya student based learning, pembelajaran yang fokusnya untuk membangun mahasiswanya yang berproses belajar menemukan pengetahuan, kemampuannya, tetapi sekarang menurut Pak Mas Menteri,
di Kemendikbud Nadiem Makarim, kita harus mampu menjadikan mahasiswa bersama-sama dengan kita mencarikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah di komunitas maupun masalah-masalah kalau di industri, kalau yang kerja di industri, perusahaan swasta, pemerintah daerah, gitu. Ya, jadi project based learning. Oleh karena itu penilaian pun berbeda sekarang cara menilai keberhasilan kalian. Standar ekspresi yang dibangun. Ibu harus menanyakan sebentar mahasiswa. Baik, oke. Kompetensinya adalah ya ketika kalian selesai dalam proses pembelajaran 1 semester ini ya tidak hanya output tetapi lebih ke manfaat yang diperoleh. Jadi kami akan mendampingi kalian untuk bisa memanfaatkan tools yang akan kami berikan. Ibu menyebutnya tools karena alat analisa. Jadi baik konsep yang relevan ya, dan kemudian konsep-konsep itu dijadikan tools untuk mampu mengidentifikasi, mungkin pertama baru identifikasi dulu. Oh, ekonomi lokal satu wilayah misalnya ini misalnya di Kabupaten Bogor gitu. Dinamikanya seperti ini gitu. Sumber daya yang dimiliki, tata kelola organisasinya, kelompok-kelompok dan pola-pola hubungan produksi yang ada di ekonomi Kabupaten Bogor seperti ini misalnya. Kemudian bagaimana wirausahawan sosial yang muncul di satu wilayah itu mengapa dia bisa muncul ya? Apa sih sebenarnya yang mendorong mereka bisa muncul? Bagaimana perilakunya? Bagaimana mengorganisir, karena salah satu kelemahan yang kita lihat baik di luar negeri maupun di Indonesia saat ini adalah wirausahawan sosial masih bersifat sangat cair, maksudnya sendiri, kelompok atau menjadi bagian dari perusahaan, tetapi belum sampai pengorganisasian yang nampak betul sebagai satu posisi yang strategis sebagai wirausahawan sosial. Kemudian bagaimana roles tadi, peran dari community development dan bagaimana kebijakan nasional dan global, apakah itu mendorong lebih baik atau justru sebenarnya menjadi kendala bagi pengembangan ekonomi lokal maupun dalam pengembangan wirausahawan sosial. Dan tentu tak lupa eranya saat ini adalah era teknologi digital, ya, sehingga diputuskan penting untuk memasukkan juga tentang teknologi digital dan jejaring ekonomi yang mampu mendorong merubah ekonomi lokal maupun penumbuhan kewirausahaan sosial gitu. Nah, itu tadi tahap identifikasi. Tahap analisisnya nanti melalui proses praktikum kalian semua akan belajar menggali kasus-kasus terbaik atau best practice dalam pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Nah, mungkin dalam bentuk makalah kelompok, tetapi paling akhir yang diharapkan adalah kita semacam lokakarya di mana kalian akan menampilkan poster dan video-video pendek. Nanti ini lebih banyak dijelaskan di praktikum oleh koordinator praktikum dan tim dosen praktikum. Salah satu idenya adalah misalnya, Bu, kami dalam kelompok memilih topik mengenai sumber daya dan organisasi produksi lokal. Baik, boleh saja masing-masing di lokasi masing-masing karena kita sedang online membuat video pendek di sekitarnya, mungkin kalau di kota di RW atau kalau di daerah pedesaan ada di desanya, bagaimana BUMDes misalnya atau koperasi atau kelompok mengelola sumber daya di video pendek saja mungkin 1 menit 2 menit dengan topik yang sama tapi lokasi berbeda kemudian digabungkan menjadi video pendek satu kelompok ditampilkan saat lokakarya di akhir perkuliahan nanti. Nah, ini gagasannya ya. Sehingga tidak hanya mampu mengidentifikasi tetapi juga mampu menganalisis dan mereformulasi bahasanya. Mewujudkan ini loh kalau ada satu kasus seperti ini
solusinya seperti ini. Itu yang diharapkan oleh Pak Menteri. Oke. Ini kuliah hari ini saja, kita hari Rabu. Minggu depan kita kembali ke hari Selasa ya, Kakak semua, jam 8 sampai 9.40. Ada 2 kelas memang. Kelas pertama itu Ibu dengan Pak Prof. Arya dan Pak Sofyan kalau nggak salah. Kemudian kelas kedua itu ada Pak Lala, Pak Sahar, dan Bu Ana. Dan ini praktikum, berarti nanti sore ada Bu Hana koordinator, dan ini disupport oleh berdelapan karena cukup banyak. Kalau tidak salah satu kelas menjadi 2 ya, jadi ada 4 kelompok kalau nggak salah praktikum. Ya, Ibu, Pak Arya, saya maksudnya Bu Titi, Pak Arya dan Pak Sofyan. Nanti kelas kedua ada Pak Lala, Pak Sahar, dan Bu Ana Fathia. Ini kelompok praktikumnya. Ya, ini yang ingin Ibu sampaikan, perubahan buat kakak teman-teman dari IPB. Kita mengalami perubahan karena project based learning. Semester-semester sebelumnya itu, apalagi waktu offline ya, bobot terbesar itu adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi bobot terbesar itu adalah UTS dan UAS, itu hampir UTS 35%, nilai UAS 35%, kemudian nilai praktikum 30%. Sekarang karena kita mengikuti proses yang sedang berlangsung di Kemendikbud, semuanya berorientasi pada bagaimana ya mahasiswa agar mampu memecahkan masalah gitu. Walaupun dalam kondisi online masalahnya bisa melalui YouTube, kasus-kasus yang ada di YouTube atau artikel nasional maupun internasional gitu, video-video gitu. Tetapi kita orientasinya untuk pemecahan masalah sehingga komposisinya berubah. UTS hanya 20%, UAS 20%, dan karena online juga UTS UAS ini nanti lewat sistem, nanti akan kita akan infokan melalui LMS ya, atau course IPB ACID. Ujian online itu 3, benar salah, pilihan berganda, menjodohkan. Dan kami membantu kalian supaya tidak tergoda ya, istilahnya kalau tamu-tamu Allah jangan sampai tergoda godaan syaitan. Kita yang mendampingi, mengacak itu soal-soalnya, jadi antara satu dan lain nggak sama gitu urutannya. Ya, itu tapi Ibu percaya bahwa kalian akan menjaga komitmen. Jadi ini UTS UAS 20%, bobot terbesar justru adalah untuk aktivitas partisipatif baik nanti di praktikum maupun seperti hari ini. Karena hari ini tuh sebenarnya dosen itu memfasilitasi sebagai motivator, fasilitator, bukan instruktur. Sehingga ada aktivitas 10%, hasil proyek adalah hasil proses dari setiap minggu yang tergabung nanti di akhir itu 40%. Jadi total 50%, ada tugas mingguan juga 10%. Itu pengetahuan 40%, 60% lebih ke bobot bagaimana kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi atas masalah. Kalau huruf mutunya masih sama. Ya. Tetapi Ibu sebagai orang proses akan menyampaikan ke kakak semua bahwa ketika kita excited, kita mendampingi, kita menjalani dengan happy prosesnya, itu pengalaman Ibu hasil terakhirnya akan baik, bisa diraih baik. Maksud Ibu, janganlah orientasinya ke output dan melupakan proses, nggak peduli, yang penting outputnya. Jadi itu biasanya yang anak-anak muda yang penting UTS UAS bagus gitu. Padahal sekarang UTS UAS bobotnya hanya 20%. Jadi nikmati proses bersama, membangun kebersamaan, menjawab solusi-solusi masalah itu menjadi bagian yang menggembirakan. Gitu. Oke, kita masuk ke pokok bahasan dulu. Kita ada hari ini kontrak, jadi ada 13 pokok bahasan. Ya. Pokok bahasanya itu kita mulai dengan konsep tentu saja, konsep mengenai ekonomi lokal kewirausahaan sosial digabung. Kemudian itu saya dan
masih Ibu di sini, kelas K2 adalah Pak Lala. Kemudian belajar untuk berkembang itu mau tidak mau jas merah. Jangan melupakan sejarah. Jadi kita perlu tahu kenapa ada pengembangan ekonomi lokal, apakah itu kritik atas program-program pembangunan sebelumnya, baik di level dunia maupun di Indonesia. Bagaimana munculnya social entrepreneurship di dunia maupun di Indonesia, begitu. Kemudian bahasan yang ketiga adalah fokus pada ekonomi lokal, bagaimana mengidentifikasi seluruh sumber daya yang ada, dan bagaimana organisasi produksi, beda ya, organisasi produksi dan hubungan produksi. Kalau hubungan produksi itu misalnya kayak patron klan, tengkulak, dan petaninya begitu. Jadi ikatan antara elit lokal dan masyarakat biasa, ikatan antara nelayan besar dan nelayan itu hubungan produksinya. Kalau organisasi produksi adalah bagaimana mengorganisir dari produksi mungkin sampai market pemasaran dengan melibatkan banyak aktor jaringan gitu. Jadi sumber daya dan organisasi produksi, kemudian itu ada Pak Arya dan Pak Saharudin, mereka sangat pengalaman di lapang, baik di ekonomi sawit, yang tertarik ekonomi sawit, baik di nelayan, yang tertarik nelayan, ini kita akan berselancar dengan beliau. Kemudian fokus ke kelompok sasaran, karena kelompok sasaran bahasanya sebenarnya Ibu agak gemes bahasanya kok kelompok sasaran ya. Ya karena biasanya para pengambil kebijakan ngomongnya target group. Oh ini bansos target grupnya ini. Padahal kalau dalam konteks mengembangkan ekonomi lokal, memunculkan social entrepreneurship, kelompok sasaran ini adalah subjek. Jadi bukan dibentuk dong. Bukan bentukan dari atas mestinya, tetapi mereka punya kekuatan, kesadaran kritis untuk bekerja sama, membangun komitmen menjadi satu identitas sosial misalnya. Ya, itu juga ada Pak Arya dan Pak Sahar. Kemudian ini rame nanti bicara dinamika politik ya. Kalau udah politik dan ekonomi bahasa Ibu nikah atau bergandengan tangan ya, korporatisme, mudah-mudahan yang terjadi keadilan. Tapi Ibu nggak mau negatif thinking. Tapi ada peluang terjadi adalah ketidakadilan, atau mau bicara korupsi kah, atau mau bicara ya ada yang terpinggirkan yang mengalami eksklusi sosial. Ya ini khusus fokus pada yang sedang strategis dibahas adalah UMKM. Bagaimana dinamika ekonomi politik UMKM. Ya. Kemudian Ibu akan mendampingi kalian lagi karena fokus pada social entrepreneurship. Bagaimana sesungguhnya kelahiran social entrepreneurship kalau dilihat dari apa saja komponen yang membentuk social entrepreneurship. Bagaimana proses, karena social entrepreneurship itu nggak bisa tiba-tiba jadi. Dia harus melalui proses to be, proses menjadi be a social entrepreneurship. Dan kemudian tidak hanya satu, tipologinya cukup banyak. Social entrepreneurship yang dibangun oleh perusahaan ada, yang dibangun oleh individu ada, yang dibangun oleh kolektivitas ada, gitu. Mana ini yang sebenarnya yang sedang kita jadikan pilar atau tiang untuk membangun ekonomi lokal sebenarnya begitu. Nah, itu adalah 6 topik sebelum UTS. Nah, mohon dicatat UTS-nya 5-16. Kemudian sesi setelah UTS kita punya 7 topik yang sudah mulai ke arah meso ya, meso dan makro ya. Ya, jadi sudah bicara ini ada Bu Anna Fatskia ya dan Ibu tentang behavior, perilaku social entrepreneurship. Dan yang kedua adalah mengenai social entrepreneurship ini dengan basis digital seperti saat ini dan basis jaringan ekonomi lokal. Apakah digital ini memberi ruang
untuk mereka tumbuh kembang dengan baik, atau justru digital ini ternyata ada ketidakadilan, ketidaksetaraan, nggak semua akses, bahkan kemudian pegawai-pegawai perusahaan bisnis besar justru menjadi PHK misalnya. Ya. Kemudian pengorganisasian, ini topik ini baru semester ini kami merasakan bahwa semester lalu itu ada yang terlewat bagaimana social entrepreneurship sebagai satu aktor yang punya peran strategis, tapi bagaimana mengorganisirnya belum dibahas, karena biasanya ketika itu tidak menjadi sesuatu yang kuat, firm, atau baru berupa kolektif, tindakan kolektif belum menjadi gerakan, beda ya kolektif dan gerakan, itu biasanya ketika berhadapan dengan kekuasaan biasanya akan lemah, atau kalau tidak mau, kalau istilahnya disenggol atau disentuh biasanya hancur gitu, atau kalah kekuasaan politik gitu. Oke. Nah, yang 3 terakhir ini adalah para pakarnya juga, Pak Sofyan, Pak Lala. Ini sudah mulai bagaimana di aras meso dan makro. Yang pertama adalah membuat jahitan. Ibu bahasanya interaksi dialogis. Sebenarnya jahitan antara konsep ekonomi lokal, konsep social entrepreneurship, dan konsep community development. Itu praktek-prakteknya nanti kalau yang sudah kenal Pak Sofyan ini penggagas desa presisi, tidak hanya konsep, tapi itu sudah praktek bagaimana membangun data dengan partisipatif dan hasilnya memang lebih presisi, di mana data itu digunakan untuk betul-betul melihat berapa sih sebenarnya kemiskinan, berapa sebenarnya dana desa yang digunakan, berapa sebenarnya peningkatan. Jadi kalau orang pengembangan masyarakat itu excited dengan proses, maka harus didampingi bahwa dengan data presisi kita melihat output-nya. Sampai mana ketercapaian SDGs di desa. Gitu. Ya, ini contoh dari nanti pengembangan topik ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana strategi, ya. Kalau strategi itu adalah biasanya lebih ke rencana teknis ketika ada satu masalah dan sudah direncanakan, disolusikan, gimana strategi yang harus dilakukan dan pendekatannya apa? Pendekatannya lebih ke metode apa yang dilakukan untuk membangun 2 hal, lokal dan social entrepreneurship. Kemudian mau tidak mau kalau sudah di aras makro, sampai mana ya kebijakan pemerintah kita saat ini, kebijakan nasional, sampai mana ya kebijakan dunia atas nama Sustainable Development Goals, atas nama perdagangan, era perdagangan bebas gitu, itu juga memberikan ruang terbuka atau justru sebenarnya menjadi tembok-tembok yang membatasi pengembangan ELKS ini. Nah, di akhir itulah yang Ibu sebut tadi, melalui serangkaian praktikum, itu Ibu akomodir di ruang kuliah, kita akan lokakarya. Mereformulasi kasus-kasus best practice dari tugas-tugas mandiri setiap kelompok, nanti akan dipresentasikan, kita akan hadir semua untuk membahas pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Baik, sebelum Ibu lanjut ke tatanan praktis dan Ibu share satu video, Ibu buka dulu, memberi masukan atau pertanyaan lagi untuk topik bahasan, pokok bahasan atau penilaian. Silakan. Komposisi penilaian, pokok bahasan, silakan yang mau menanggapi. Ada di chat atau di raise hand siapa? Maaf Ibu izin off cam sebentar mau minum. Silakan.
Untuk Kak, siapa tadi yang bertanya? Tadi siapa yang bertanya presensi ya? Oke. Kak Tiwi kah? Tadi yang bertanya presensi siapa? Udah dijawab, Kak. Untuk teman-teman yang program dari luar, nanti akan disiapkan tim IT dalam bentuk G-Form, Google Form ya, akan dikirimkan. Baik, sabar ya Kak, nanti dalam bentuk Google Form presensinya. Baik. Bisa dipahami? Ya. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, ada yang mau menanggapi pokok bahasan yang Ibu sampaikan? Ada 13 topik dan berakhir dengan lokakarya. Oke, kalau belum ada, boleh nanti di chat ya. Kalau belum ada, Ibu izin share screen satu video untuk pemancing kalian. Oke, nggak ada. Ibu share screen lagi, tapi hal yang beda. Salah. Bisa kelihatan, Kak? Sudah, Ibu, sudah terlihat. Oke. Kita belajar dari seorang social entrepreneurship. How much money does it take to change the world? How much money does it take to make real and lasting progress against global poverty? Would $1 billion be enough? 100 billion? For one man, it took just $27. $27 and a simple but compelling idea. That man is Muhammad Yunus, and his idea started a global revolution that has brought hope, opportunity, and pride to some of the poorest people on earth. So, who is Muhammad Yunus? And what was his idea? To understand Muhammad Yunus, you need to know where it comes from. Bangladesh. Although Bangladesh is a beautiful country with a rich culture, it is one of the poorest and most densely populated nations in the world. Muhammad Yunus was born in Bangladesh in 1940, and he was affected by the dramatic conditions there. But unlike so many of his fellow Bangladeshis, Muhammad Yunus was not born into poverty, which gave him access to important opportunities. As a result, he was able to go to good schools, get a quality education, and even go to college. Eventually, he won a scholarship to study economics in the United States. While Muhammad lived in the United States, he witnessed something there that changed his life. He saw the historic struggles of the civil rights movement up close, and he was deeply affected. Muhammad was particularly inspired by the movement's powerful commitment to social justice, and it stayed with him. When Muhammad went back to Bangladesh, he continued to be profoundly concerned about issues of justice, especially poverty. And as an economist, he wondered why. Why was there so much deprivation in his country? Why were so many people living in so much misery? He quickly realized that unemployment was not the problem. In fact, most of the people living in poverty in Bangladesh were working. They worked full-time at back-breaking jobs. The real problem was wages. Muhammad Yunus came to a profound conclusion about poverty. What creates poverty? What created this situation that human being has to be brought into this kind of situation where they have to beg for existence? Is this the fault of the person? Repeatedly, I come to the same conclusion. There is nothing wrong with the people. Poverty is not created by the poor people. Poverty is created by the system that we have built, the concepts that we have created. That's what created poverty.
As Professor Yunus studied the problem, he began to focus more and more on the issue of credit and the ability to get loans. With wages so low in Bangladesh, he realized the poor could never save up enough money to change their lives. The only way to rise out of poverty was to get access to capital. With loans, the poor could move to better neighborhoods, go to better schools, pay for college, get better jobs, even start their own businesses. But in Bangladesh, as in most countries, the poor do not have access to the kinds of loans that can change their lives. According to conventional wisdom, they are simply too great a risk. They have low incomes, no collateral, no history of credit, and belong to a group that is generally not regarded very highly. Fortunately, Professor Yunus was able to look beyond the attitudes of his time and challenge us to see the world's poorest people in a completely different light. And it all started with $27. In 1976, in the midst of a deep economic downturn, Professor Yunus left the comfort of the university where he taught and talked to poor villagers in the towns around his city. Although he didn't have much money, he realized it wouldn't take much money to completely transform people's lives. In an impulsive moment, Professor Yunus gave $27 from his own pocket to a small group of 42 craftsmen. But Professor Yunus made it clear to these craftsmen that the money was not a handout. He believed that charity only makes the poor dependent and vulnerable. Instead, it was to be a loan that they would have to pay back. And they were more than happy to comply. These craftsmen used the money to buy the supplies they needed to make and sell small crafts. They started their own business and paid back every single penny. And that's when Muhammad Yunus had his revolutionary insight. He realized that the smallest of loans could dramatically change the lives of the poor. In many cases, they just needed a little bit of cash to get some resources, materials for a small startup business that could give them a fighting chance. However, Professor Yunus knew that there was not a single bank in the country that would risk lending to the rural poor. So he took matters into his own hands, and this was the step that would start a revolution. Professor Yunus started his own bank, the Grameen Bank, focused on helping the poor, and he soon realized the demand for help was extraordinary. The Grameen Bank loaned small amounts of money, microloans, to a wide range of poor Bangladeshis, including farmers, craftsmen, and women, people who could not traditionally get loans. Some villagers bought dairy cows, then sold the milk to their neighbors, creating small sustainable businesses. Others used the money to open grocery stores or buy materials for making furniture. And then in some villages, people took out group loans to construct hand-powered wells that helped supply drinkable water for the entire community. In all of these cases, the benefits rippled throughout the village. Professor Yunus reinvented banking and got rid of as many traditional requirements as he could. He specifically designed his bank to work as well as possible with the poor, whatever it took. If a requirement blocked out the poor, he simply got rid of it. No collateral, no credit checks, not even a written contract. It was revolutionary. The system is based entirely on trust, and the amazing thing about it is that it works. According to bank officials, 97% of the loans given out to the poor are paid back in full, a payback rate that has confounded the expectations of conventional bankers. Over the years, the bank has given out more than $13 billion in loans to over 8.4 million borrowers, helping to improve communities all across rural Bangladesh. And the system is clearly working. Since 1992, the poverty rate in Bangladesh has dropped from a staggering 56% to just 31% today. While the poverty rate is still high, it is moving in the right direction. The basic belief of Muhammad Yunus is simple. Poor people have enormous untapped potential. And by lending them money, we help them break the cycle of poverty, and we can empower them to become constructive and contributing members to society in a way that benefits the entire nation and perhaps the world. The poor don't have to be a burden. In fact, they can be an incredible resource. It is a powerful idea and one that has proved to be extremely successful. Muhammad Yunus created a worldwide movement. There are now numerous banks that specialize in microloans, and there are microcredit programs in nearly 100 countries all across the world. As of the recording of this video in 2014, Muhammad Yunus is now 72 years old, and he continues to work with the poor and develop new ideas to help them succeed. He is a revolutionary thinker and a role model for our time. Nampak kan? Apa enggak nampak? Nampak ya? Nampak, Bu. Ibu. Oke,
Oke, mari siapa yang merasa excited mengomentari, merespon, atau mau ibu kawal dengan 2 pertanyaan? Yang pertama, boleh. Pertanyaannya ada 2, silakan mana yang prefer. Mengapa Bapak Muhammad Yunus disebut social entrepreneurship? Yang kedua, apa sih kontribusinya membangun ekonomi lokal? Ayo, siapa yang mau sharing? Ibu catat nih. Bu, izin berpendapat. Yang mana? Maaf. Kak Erika, Kak Sri Indah? Oh, boleh kalau mau Erika duluan. Mana? Siapa? Kak Erika? Ya, Kak Sri Indah? Oke, silakan dulu. Kak Erika, silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan saya Erika dari SKPM. Menurut saya video tadi sangat menarik dan membuka pengetahuan awal saya tentang kewirausahaan sosial itu seperti apa. Dan saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, kenapa Bapak Muhammad Yunus itu bisa disebut sebagai wirausahawan sosial. Pertama karena Bapak Muhammad Yunus ini menjadikan masalah sosial itu menjadi peluang usahanya, menjadi ibaratnya ide dasar dari usahanya dia gitu. Dan masalah di sini kan adalah kemiskinan, dan dia melihat bahwa kemiskinan itu yang terjadi di Bangladesh bukan karena unemployment atau pengangguran, tapi masyarakat miskin ini tidak bisa mencapai modal. Nah, beliau melihat bahwa mungkin modal ini bisa menjadi ibaratnya entry point untuk mendapat kesejahteraan yang lebih baik gitu untuk masyarakat di Bangladesh ini. Sehingga Bapak Muhammad Yunus ini memanfaatkan permasalahan modal itu untuk usaha dia, yaitu membuat pinjaman untuk masyarakat miskin, sehingga masyarakat ini bisa lebih sustainable gitu, karena beliau melihat bahwa kalau sekedar charity itu bisa menyebabkan ketergantungan bagi masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Makasih Kak Erika. Yang kedua siapa Kak Deka Siti Kak? Tadi siapa kedua? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Kak Sri. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau saya sedang off cam ya Bu, terkendala jaringan. Baik, untuk tadi ya videonya itu sangat menginspirasi terkait Bapak Muhammad Yunus ini yang berasal dari Bangladesh. Bagaimana sudah Ibu katakan juga kewirausahaan sosial ini kan dilihat dari bagaimana masyarakat ini memiliki permasalahan, masyarakat kita memiliki permasalahan yang kan diangkat menjadi suatu bisnis yang tidak hanya ya mengambil profit dari situ, tetapi juga balik lagi untuk mencapai kesejahteraan dari masyarakatnya tersebut. Jadi kenapa hal tersebut Bapak Muhammad Yunus ini dianggap sebagai wirausahawan sosial, karena itu tadi persis seperti yang Mbak Erika juga jabarkan. Lalu kontribusinya juga dari segi dia itu membuat pinjaman di mana pinjaman itu awalnya pinjamannya itu berfokus kepada tadi masyarakat yang terlihat bukan pasarnya bank seperti bank nasional atau bank negaranya itu masyarakat miskin itu bukan pasarnya bank, tetapi dari di situ Bapak Muhammad Yunus ini berkontribusi dalam memberikan modal, di mana dari modal tersebut masyarakat miskin bisa keluar dari kemiskinannya itu sendiri, seperti itu Ibu. Ya. Jadi lebih sustain juga, benar kata Mbak Erika, jadi mereka juga bisa membangun usahanya sendiri dari apa yang mereka bisa, lalu dimodalin, begitu lalu berlanjut usahanya mereka sehingga mereka bisa lepas dari kemiskinan. Seperti itu Ibu, terima kasih. Makasih Kak Indah. Oke, ada yang lain? Para bapak di mana nih? Kok bapak? Kakak cowok-cowok ganteng di mana nih? Siapa? Saya Husni, Ibu. Silakan Kak Husni. Ya, mohon izin saya sebelumnya singkat aja Bu, apa yang saya dapatkan dari video tadi. Sebelumnya mohon izin Ibu untuk off cam. Jadi bahwasanya Muhammad Yunus ini dia bukan hanya berwirausaha atau melakukan kegiatan wirausaha sosialnya untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dia memperhatikan lingkungan sekitar sehingga dia bisa menciptakan kewirausahaan baru. Terima kasih Bu.
Terima kasih banyak Kak Usni. Satu lagi kakak cowok atau cewek. Siapa ya? Ibu tunggu loh. Halo Ibu. Ya, mana? Siapa nak? Halo. Muncul nggak Ya. Bu? Wah, muncul Kak Anissa ya. Silakan Ya. Kak Anissa. Oke Bu. Ngelihat video yang tadi, saya juga jadi keinget ada sekarang ini. Saya ngerasa dan saya ngelihat, terutama di media sosial itu udah banyak influencer yang merangkap sebagai wirausahawan juga. Itu udah banyak aware sama apa ya? Pengelola usaha-usaha kecil gitu yang ada di Indonesia ini. Dan gak jarang dari influencer-influencer tersebut juga ada beberapa gitu yang apa ya, memberi pengetahuan dan juga ada yang bahkan sampai memberi bantuan modal secara mungkin itu emang masih tergolong charity gitu ya Bu. Cuman saya ngerasa bahwa kayak yang dilakuin sama Bapak di video tadi itu seperti pinjaman bank itu bisa dijadikan sebagai model untuk pelaku-pelaku usaha kecil gitu yang ingin merintis usahanya namun masih kekurangan sumber daya yang ada seperti modal itu sendiri gitu Bu. Jadi itu merupakan kesempatan yang bagus untuk influencer-influencer yang peduli juga dengan masalah-masalah sosial terutama yang ada di Indonesia itu. Menurut saya seperti itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Kak Anissa. Ya, Ibu kutip beberapa ya kata-kata kunci yang tadi ada ya. Mulai dari setting. Itu tadi Pak Muhammad Yunus bukan berasal dari setting orang yang tidak punya akses ya. Dan bahkan sekolahnya pun di Amerika. Ya, sebenarnya dia mampu. Sebenarnya dia udah ngapain pulang. Tetapi panggilan itulah yang Ibu berharap kalian pun punya, terbuka hati nuraninya, punya panggilan-panggilan jiwa bahwa negaraku atau wilayahku, bahkan paling kecil mungkin desaku, komunitasku, ternyata masih mengalami keadilan. Ketidakadilan, dan ketidakadilan itu atas nama kemiskinan. Ya, itu dari sejarah beliau. Konsep yang pertama beliau munculkan adalah kemiskinan bukan diciptakan oleh orang miskin. Sama halnya sampah-sampah itu bukan diciptakan oleh orang yang kotor, yang nggak tahu etika, nggak tahu, maksudnya nggak tahu bahwa itu bisa membahayakan. Enggak. Kebakaran hutan bukan diciptakan oleh para peladang berpindah. Semuanya harus dilihat bahwa itu lebih pada masalah sistem. Kemiskinan adalah sistem ketika dijelajahi oleh Muhammad, kok lupa namanya Ibu? Siapa namanya? Muhammad Yunus. Ibu Muhammad Yunus, Ibu itu udah old loh. Tahu nggak old? Young old. Young old, Ibu old ya. Kalian milenial, Ibu young old ya, Muhammad Yunus. Ya. Karena tidak punya akses ke arah modal. Ya. Orang ladang berpindah itu local knowledge-nya adalah memang mengalokasikan lahannya untuk istirahat setelah dilakukan produktif, diistirahatkan kemudian ke tempat lain. Dan kalaupun itu terpaksa harus dibakar, dibakarnya adalah untuk pupuk. Jadi kalau kemudian ada kebakaran besar, perlu diriset, dan memang riset membuktikan bukan mereka pelakunya, tetapi bagian dari sindikat-sindikat perusahaan besar. Itu contoh. Bagaimana membuang sampah? Sampah itu adalah dari produksi industri besar sebenarnya. Termasuk plastik dan sebagainya. Kalau orang-orang asli dulu nggak ada tuh plastik. Nggak ada tuh Indomie dan sebagainya. Jadi harus dicari apa yang menyebabkan. Jadi adalah sistem. Maka untuk mengatasi, kembali ke Muhammad Yunus tadi, adalah mereka tidak akses pada modal. Ya. Dan mereka tidak akses pada modal bukan berarti mereka tidak punya income. Mereka bukan pengangguran, mereka juga bekerja, ya. Tetapi mereka income-nya tidak cukup untuk mengakses modal.
tidak punya kolateral, itu kata kuncinya. Nggak ada jaminan. Mereka tidak berkelompok. Sampai ditanyakan berapa sih kebutuhan dana untuk bisa menghabisi kemiskinan gitu bahasanya. Apakah triliun, biliun dan sebagainya? Yunus cuma menawarkan $27. Tadi semua runtuh tuh nilai-nilai tinggal 2 sama 7, $27. $27 kalau dirupiahkan kita pakai harga tertinggi lah 5.000. Salah ya? 15.000 ya. $1 berapa sekarang? Kita pakai harga tertinggi jatuh lah, umpamanya nilai rupiah kita 15.000 ya. 15.000 dikali 30, 450.000. Ya salah ya? Iya benar. 450.000 ya. Tapi tetap yang diupayakan adalah bukan charity. Jadi kayak bansos, bantalan sosial, Ibu menyebutnya bukan bantuan. Bantalan sosial itu memang urgen manakala memang mereka sudah di titik terendah, nggak bisa lagi berkarya, untuk makan nggak bisa, bantuan sosial. Tetapi manakala mereka bisa didorong untuk kailnya, maka mestinya mereka didorong untuk bukan charity, tapi loan, pinjaman. Dan pinjaman itu nggak pakai jaminan loh. Apa yang dibangun? Mana nih teman-teman pengembangan masyarakat? Apa coba tadi? Social capital, bukan modal uang. Social capital terpenting, bukan terpenting. Salah satu apa? Trust. Ya, kepercayaan. Ya, trust ya. Bagaimana tuh orang-orang bank diminta untuk trust, dibuktikan oleh Muhammad Yunus. Dan trust itu yang hilang di kita sekarang. Makanya pandemi ini, menurut Ibu, pandemi banyak hikmahnya membangkitkan kembali sosial kapital kita di antara RTK, RWK, di antara kita bisa.com kalau mau tingkat digital nasional, bagaimana sesama alumni saling bantu untuk membantu yang lain, membantu tenaga kesehatan, itu basisnya adalah trust. Ya, jadi semuanya didorong untuk membangun ekonomi lokal dalam arti menggali potensi para pengrajin, potensi para pedagang tadi ya, potensi para petani, itu kekuatan ekonomi lokalnya. Baik, mudah-mudahan menginspirasi bagaimana mulai dari Muhammad Yunus. Sebenarnya di Indonesia sudah banyak, nanti setiap pada saat kuliah, topik-topik berikutnya kita juga akan putar video-video dari karya-karya wirausahawan sosial Indonesia. Baik, Ibu izin melanjutkan sekarang pembahasan teknis. Masih ada yang ini? Coba Ibu cek di chat, nggak ada lagi. Aman, amin. Oke. Oh, Kak Enda tadi ya. Kak Enda nanti pakai Google Form, maaf. Ibu izin share screen lagi. Oke, untuk praktikumnya hari apa ya? Ini ekonomi nanti sore kah? Iya, Bu, benar, nanti sore. Ya, nanti sore ya akan dibahas. Itu utamanya terkait dengan ya, nanti sore membahas ruang lingkup dan bagaimana mengelola tugas akhir. Itu ada beberapa topik, misalnya konsep ekonomi lokal itu ada 3 kali diskusi ya. Kemudian nanti presentasi, ya presentasi makalah dinamika ekonomi lokal. Kita juga akan 2 kali mengundang dosen tamu untuk praktisi, ya. Ini khususnya dinamika UMKM, kita mengundang dosen tamu. Kemudian analisis mulai dengan kewirausahaan sosial. Nanti di minggu setelah UTS kita fokusnya ke social entrepreneurship, ya, presentasi. Dan kita mengundang dosen tamu juga pada saat pengorganisasian wirausahaan sosial. Ya. Kemudian ini analisis
menghubungkan KS, EL, dan Community Development. Setelah itu 2 minggu terakhir adalah tugas mandiri kelompok ya, menyusun best practice. Nah, nanti akan dijelaskan nanti sore apakah berupa makalah, poster atau video pendek, tetapi lokakaryanya akan masuk di kelas perkuliahan tadi, minggu terakhir tadi yang di sini. Ya, ini 30 November kita akan lokakarya. Ya, sekarang baru mulai semester ini ya Kak, kalau mencermati di IPB tidak lagi mulai berupaya kembali kayak masa SMA ya, tidak lewat tahun. Jadi periodenya periode 6 bulannya persis seperti tahun sebelumnya, kembali ke Januari, Juli, Desember, baru semester ini. Ya, kita berakhir nih. Dulu kan pasti terhenti dulu libur, kemudian kuliah lagi setelah beda tahun gitu. Ini baru tahun ini kita berhasil Desember 2021 kita selesai perkuliahan untuk semester ganjil ya. 2021-2022. Ya. Ini proses yang kita lewati. Ini daftar pustaka semuanya bisa diakses nanti di LMS atau di course IPB ICID. Untuk teman-teman dari luar IPB nanti mohon koordinasi, sepertinya gabung dengan WA grupnya dengan Bu Sekdep ya, Bu Hana Indriana ya. Nanti mohon tanya ke Bu Hana Indriana bagaimana mengakses ke course-nya, ke LMS IPB ICID. Ya, ini kita masuk ke tata tertib ya, singkat saja bahwa di dalam tata tertib ini mengisi daftar hadir, nanti untuk teman-teman dari luar menggunakan Google Form sedang disiapkan oleh Bu Hana, dan memang kita diharapkan ikut 100%, tetapi nanti di sini ada arrange sekitar 3 kali kehadiran kalau memang betul-betul sakit atau sedang mungkin melakukan enrichment course atau sedang ada mengikuti perlombaan ya, antar mahasiswa atau sedang seminar dan sebagainya, itu harus izin, tetapi bisa dibuat surat izinnya gitu. Ya. Kemudian memang harus tepat waktu, berpakaian sopan rapi, betul kita sudah jaga karena etika meskipun di virtual. Ini keterlambatan kita toleransi 15 menit ya. Setelah itu tidak diperkenankan gabung ya. Kalau kemudian yang lalai tidak mengisi, sebenarnya utamanya bukan kelalaian, tapi karena kita menjaga integritas komitmen. Andai ketahuan mahasiswa menitipkan atau dititipkan, kita langsung berikan skors sanksi huruf mutu E. Jadi meskipun online, kita perlu menjaga komitmen bersama. Ya. Kemudian ini yang nomor 9 yang Ibu beri toleransi karena harus aktif videonya, tetapi andaikan ada kendala jaringan, Ibu sampaikan nggak apa-apa, di-off-kan. Yang penting kita sadar bahwa kita sedang proses belajar bersama sampai pukul 11.40 ya. Kemudian kalau ada apa-apa boleh lewat WA group atau lewat chat disampaikan ada kesulitan apa terkait izin atau kesulitan ya. Kemudian kalau ada aktivitas lain harus izin dosen ya. Kalau terpaksa meninggalkan itu juga harus izin, terutama melalui surat ya, karena alasan penting, misalnya tidak bisa hadir karena sakit atau sedang ada tugas kemahasiswaan misalnya, itu ke Kadep ya, atau kalau itu levelnya IPB ke Direktorat Kemahasiswaan ya, surat dari Wakil Rektor 1 bidang akademik melalui Direktur Kemahasiswaan. Nah, izinnya itu dari 20 kali, dari semua perkuliahan, maka ada 3 kali pertemuan yang diizinkan atau 20%. Ya. Jadi alasan sakit atau sah itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Ya.
Dan sebelum UTS UAS, maka sekretariat akan mengumumkan daftar nama yang tidak diperkenankan mengikuti UAS karena tidak memenuhi syarat kehadiran tadi. Kemudian untuk ujian, ya, ini sebelum UTS boleh ikut kalau hadir 5 kali, kemudian kalau UAS setelah 11 kali baru boleh ikut pertemuan. Ya. Kemudian self-enrollment, ya ini harus dipertanyakan, Ibu akan tanya juga ke Bu Hana nanti untuk teman-teman dari luar, bagaimana self-enrollment agar tidak menjadi masalah ketika UTS UAS nanti untuk teman-teman dari luar. Kemudian berhalangan tadi, mengikuti ujian juga tertulis. Jadi kalau memang yang tidak bisa hari ujian melakukan ujian karena memang alasan yang bisa dipahami, dibuktikan, maka bisa ujian susulan. Tetapi ujian bahasanya Ibu dulu remedial tidak ada ya Kak, tidak ada remedial. Ya, dan tidak ada kuis sehingga tidak ada ulangan kuis karena di sini nggak ada kuis, langsung UTS UAS aja. Dosen mengumumkan nilai ujian UTS lambatnya 2 minggu dan setelah pengumuman 3 hari kalian punya hak untuk bertanya bila meragukan kebenaran dari nilai masing-masing. Gitu. Ya. Ini alamat HTTP course, tentu kalian udah pengalaman, udah semester 5. Ya. Ini kita ambil pengembangan masyarakat, kita pilih, kemudian kita pilih mata kuliah ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Nanti bisa diakses baik PowerPoint, bahan-bahan lainnya, tapi kalau belum bisa, Ibu juga bisa share via WA group. Ya. Ini pengelolanya, nanti koordinator praktikumnya adalah Bu Hana Indriana, dan administrasinya adalah Mbak Anggra dan Mbak Rahma. Oke, Ibu share nanti kalau belum dapat di course-nya, dokumen-dokumennya. Baik, untuk teknis ini ada pertanyaan terkait teknis proses perkuliahan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau saya ini. Nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu yang tanya loh. Kak. Kalau nggak ada, Ibu yang tanya. Ibu excited betul. Kak Rizky? Oke, pertanyaan Ibu, siapa di antara kalian yang sudah menjadi entrepreneurship? Atau ada nggak yang kemudian menyatakan, Bu, saya nggak entrepreneurship, saya social entrepreneurship. Ada nggak yang mau bagi pengalaman? Coba, yang merasa saya sudah entrepreneurship atau bahkan, Bu, saya ini udah social entrepreneurship loh. Mana nih? Pasti bukan karena sombong, tapi Ibu ingin dengar kalian harus berbagi sama teman-teman bagaimana rasanya memulai melakukan bersama warga atau bersama orang lain dalam kehidupan Anda. Ada yang mau share, berbagi pengalamannya? Nggak ada mau yang sharing ya, kan gantian ya. Masa Ibu nanti sharing lagi? Kalian dulu dong. Siapa yang mau sharing pengalaman entrepreneurship atau sebagai social entrepreneurship?